Lagi ramai banget dibahas di mana-mana kasus Fishery, salah satu startup unicorn Indonesia yang dulunya benar-benar dibangga-banggakan, tapi saat ini yang paling sering terdengar malah berita buruknya. Ya, jadi kalau kalian tahu, Fishery ini adalah perusahaan teknologi aquaculture pertama di Indonesia. Didirikannya itu di Oktober teman-teman tahun 2013 sama Gibran Huzaifah dan Krishna Aditya, di mana mereka melebarkan terus-menerus sayap bisnisnya. Nah, mereka ini sebenarnya penyedia jasa solusi teknologi AIoT ya. Jadi AIoT dan platform data untuk mendukung bisnis budidaya ikan dan udang melalui produk e-feeder. Kalian tahu gak sih, selain mereka ini startup aquaculture pertama, mereka ini juga startup yang mendapatkan pendapatan e-fishery ya, mencapai 10,8 triliun sepanjang 2023. Jadi mereka ini mendapatkan 10,8 triliun sepanjang 2023. Itu mereka juga menyalurkan kredit ya, menyalurkan kredit pembiayaan juga. Jadi selain mereka ini e-fishery, aquaculture, ada pembiayaan juga, namanya program Kabayan. Singkatan itu dari kasih bayar nanti. Mencapai lebih dari 653 miliar. Keren banget. Saya cukup sangat akui, ini adalah salah satu startup yang sangat amat keren dari Indonesia. Jadi startup aquatech pertama di Asia pencapaian e-fishery di sektor aquaculture. Jadi ini juga melebarkan sayapnya, teman-teman baca ya, ke India sampai ke Amerika Serikat. Jadi benar-benar panjang banget perjalanannya mereka ini, besar banget. Sampai investor yang masuk tuh juga tidak kaleng-kaleng. Ya, investor yang masuk tuh benar-benar bukan investor kaleng-kaleng, bukan investor yang kita bisa pandang sebelah mata. Kalian lihat di sini nggak? Beroperasi sejak 2013, e-fishery mendukung lebih dari 200.000 pembudidaya, lebih dari 1,1 juta kolam tersedia. Kalian bayangkan seberapa banyak, seberapa besar ini semua. Data terbaru, e-fishery memfasilitasi 8 triliun total penjualan ikan air tawar dan udang, memfasilitasi 4 triliun total transaksi penjualan pakan ikan dan udang di 2022. Jadi benar-benar membantu ya. Tapi kenapa dia lagi rame banget sekarang? Pertanyaannya kan gitu. Kok bisa sih perusahaan yang sebesar ini, bahkan dia tuh sudah resmi menjadi unicorn itu pendanaan 3 triliun di tahun 2023-an. Ya, jadi mereka mendapatkan pendanaan seri D itu 200 juta US dollar, sebesar atau setara 3 triliun rupiah pada saat itu ya, dari investor-investor yang baru masuk. Nah, kenapa masalahnya mulai hidup nih? Kenapa dia jadi sering dibincangkan? Ternyata manajemen startup e-fishery itu melakukan penggelembungan dana 9,8 triliun. Ini saya ambil dari katadata.co.id ya. Jadi kalau misalnya teman-teman baca atau misalnya dengerin, dia ini permasalahan penggelapan, ternyata bukan penggelapan. Sejauh ini dari yang saya baca juga dari Katadata, bukan penggelapan ya, melainkan penggelembungan dana. Jadi mereka sedikit, saya nggak bisa ngomong aneh-aneh sih. Jadi mereka tuh memberikan laporan yang bohong lah, laporan yang tidak real kepada para investor. Di sini teman-teman perhatikan, manajemen e-fishery diduga menggelapkan dana perusahaan. Ini kan menggelapkan, ringkasannya ya. Ini belum diperbaiki. Ternyata ini sudah diperbaiki dan menjadinya adalah penggelembungan. Jadi penggelembungan dana ini diduga, ini yang ngomong diduga sudah berlangsung sejak 2018 dan dilakukan secara sistematis di semua lini. Kalian bayangkan berapa banyak? 9,8 triliun kalau digelembungkan, saya nggak tahu seberapa banyak. Saya nggak pernah ngeliat wujud asli 9,8 triliun itu, nggak pernah sama sekali. Isu penggelembungan ini dilaporkan sama Deal Street Asia pada Desember. Teman-teman ingat nggak, pada Desember, di bulan Desember itu, Gibran Huzaifah dan Krishna Aditya itu mereka dibebas tugaskan. Jadi saya nggak ngomong dipecat ya, tapi dibebas tugaskan dari jabatan mereka sebagai seorang CEO dan CTO. Yang mana nanti akhirnya Adi Wibisono di sini dibilang ditunjuk sebagai apa? CEO interim, pengganti sementara dari Gibran tadi. Kenapa ya? Karena untuk memudahkan mereka melakukan pengecekan, melakukan apa ya kita bisa bilang, penelusuran ya, investigasi ya, kita ngomongnya investigasi. Dan kalian tahu siapa yang paling getol banget ngomong? Tentu para investornya. Ya, di sini teman-teman bisa perhatikan, e-fishery menyampaikan kepada investor perusahaan untung 16 juta dolar atau 261,3 miliar dan meraup pendapatannya omset berarti ya, 750 juta atau setara 12,3 triliun selama Januari sampai September 2024. Ternyata, jadi e-fishery ini ternyata merugi sebenarnya teman-teman. 35,4 juta atau setara 578 miliar. Dan pendapatan startup ini sebenarnya cuma sekitar 157 juta atau 2,6 triliun. Secara keseluruhan, pembukuan internal menunjukkan kerugian yang dipertahankan e-fishery itu 152 juta atau selama Januari sampai November 2024.
Aset perusahaannya 220 juta, termasuk 63 juta dalam bentuk piutang dan 98 juta dalam bentuk investasi. Ini US dollar semua ya. Di sini juga dibilang, eFishery melaporkan jumlah mitra pembudidaya ikan itu lebih dari 400.000, tapi ternyata hanya 24.000. Dan tentu yang paling getol adalah semua investor. Salah satunya yang mungkin kalian tahu adalah Patrick Waluyo. Siapa Patrick Waluyo ini? Beliau adalah co-founder dan co-managing partner Northstar Group. Atau kalau misalnya kalian lebih gampangnya lagi, kalau kalian nggak begitu kenal, beliau ini sekarang jadi CEO-nya ya. Jadi penguasa utamanya Gojek. Dia yang dipilih. Jadi dari Northstar, Patrick Waluyo. Memang beliau ini sudah lama untuk dalam dunia investasi, apalagi pemberian dana-dana untuk startup yang bagus. Dengan apa? Dengan tujuannya bisa menghasilkan atau memberikan dampak yang juga relevan terhadap Indonesia. Dan kita tahu bahwa memang eFishery ini dampaknya bagus banget teman-teman. Northstar ini ternyata sudah jadi salah satu investor di putaran seri C dan D. Yang tadi yang kita awal bilang bahwa mereka mendapatkan dana yang menjadi unicorn itu berarti Northstar masuknya di sana. Ya. Jadi kalau misalnya saya bilang ada orang yang memang ingin banget eFishery ini bagus, tapi ternyata masalahnya menjadi besar. Kenapa masalahnya menjadi besar? Karena ternyata adanya penggelembungan dana. Yang artinya apa? Selama ini mereka melakukan valuasi atau menilai eFishery-nya itu terlalu berlebihan berarti. Begitu. Apakah sangat dirugikan? Tentu sangat dirugikan. Kenapa sangat dirugikan? Satu, kehilangan kepercayaan investor. Jadi investor mungkin seri baru atau bahkan misalnya eFishery ada niatan tahun ini atau mungkin tahun depan ingin melakukan IPO, akan cukup sulit teman-teman. Kenapa? Karena ada permasalahan atau kasus seperti ini. Dan apa yang harus dilakukan sekarang? Kalau dari pandangan saya, saat ini kan sedang dijalankan investigasi ya, dan investigasinya ini sebenarnya sudah salah satu investigasi yang paling tepat. Sebab apa? Sebab kita dari pihak investor memang harusnya membereskan terlebih dahulu isi dari manajemennya. Ketika manajemennya sudah baik, sudah beres, maka eFishery bisa berjalan lagi. Why? Karena eFishery secara bisnis adalah salah satu bentuk bisnis atau salah satu skema bisnis yang sangat amat bagus menurut saya. Mereka barrier to entry-nya besar, jarang ada yang bisa memanfaatkan dari aquaculture ini dengan menghasilkan profit yang sangat amat signifikan. Walaupun mereka nggak menghasilkan profit ya, tapi pendapatan yang mereka hasilkan dengan valuasinya mereka itu sangat amat besar. Karena itulah teman-teman, banyak banget yang memiliki harapan, yang memberikan harapan, termasuk saya. Saya ini salah satu orang yang berharap eFishery ini benar-benar bersih. Apalagi kita tahu yang membantu atau mendorong adanya tindakan ini, yang melakukan investigasi, salah satu investor besarnya adalah Pak Patrick Waluyo sendiri, Northstar Group. Dengan ini nggak dikit teman-teman. If I'm not mistaken ya, kalau saya nggak salah, Temasek juga ada, SoftBank pun juga ada. Jadi ini cukup menarik kalau misalnya teman-teman untuk ikuti terus ke depannya bagaimana. Kenapa? Ya selain tadi saya sudah bilang yang bagus-bagusnya, tentulah namanya orang berinvestasi, kalian kan sudah menempatkan dana ya. Kalian ikut pendanaan seri C, seri D, tentulah kalian juga mau dapat profit. Gimana caranya dapat profit? Tentu kalau kalian nggak jual saham kalian ke orang baru yang mungkin ingin ikutan pendanaan baru, atau mungkin nanti ketika IPO. Tetapi untuk bisa menjual lagi, perlu adanya kepercayaan kembali terhadap eFishery. Nah, gimana caranya bisa membalikkan kepercayaan eFishery itu? Tentu adalah dengan melakukan investigasi ini. So, sekarang menurut saya, yang telah dilakukan ini sudah sangat tepat. Saya sangat sepakat melakukan investigasi. Kalau misalnya dipenjarakan, terserah itu kembali ke pihak mereka. Tapi menurut saya better cobalah untuk melihat sisi-sisi di mana kita ingin menyelamatkan eFishery secara bisnis. Seandainya kita bisa menyelamatkan eFishery secara bisnis, ini bakal better banget. Sebab ini salah satu startup yang menurut saya benar-benar game changing with all of the other startup yang ada di Indonesia. Semoga kita bisa melihat titik temu yang indah, kita bisa mengikuti terus perjalanan eFishery, semoga juga akhirnya bisa berjalan kembali seperti sedia kala. Amin.